Keluarga suamiku mengusirku dari mobil di tengah hujan deras. Mereka bilang, aku hanya menantu miskin yang menumpang hidup pada anak mereka. Mereka menatapku seolah aku tak punya harga diri sedikit pun. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Apartemen mewah yang selama ini mereka banggakan, yang mereka tempati tanpa membayar sepeser pun, sebenarnya milikku. Dan beberapa jam setelah mereka membuangku di pinggir jalan, aku baru saja mengganti seluruh kunci pintu apartemen itu. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Kisah hari ini tentang seorang perempuan yang terlalu lama diam. Sampai akhirnya ia memilih bicara. Mari kita mulai. Namaku Nadira. Nadira Pramesti. Seharusnya nama itu berarti berharga. Tapi selama 5 tahun terakhir, aku merasa seperti barang rongsokan. Disimpan bukan karena nilainya, hanya karena masih bisa dipakai. Aku 32 tahun. Dulu aku bekerja sebagai staf admin di sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman. Bukan jabatan besar, tapi cukup untuk membuatku mandiri. Sampai aku menikah dengan Arga. Dan perlahan-lahan, semua yang kumiliki seperti menguap. Pagi itu, udara bulan Januari di Jakarta sedang dingin-dinginnya. Menusuk sampai ke tulang, lewat celah jendela yang sedikit terbuka. Saat penghuni apartemen mewah ini masih meringkuk di balik selimut, aku sudah berdiri di dapur, bergelut dengan bau tajam bawang putih dan daging sapi mentah. Jari-jariku kaku karena dingin. Aku harus memotong puluhan kilogram daging, menusuk ratusan tusuk sate. Hari ini ada acara liburan keluarga ke puncak. Acara yang sudah direncanakan ibu mertuaku, Ibu Ratna, sejak sebulan lalu. Dan seperti biasa, akulah yang menyiapkan semuanya. Sendirian. Nadira. Mana sambal kacangnya? Jangan terlalu encer. Arga tidak suka. Suara melengking itu memecah pagi. Ibu Ratna muncul dengan daster sutra mahal. Daster yang ironisnya kubelikan dengan bonus tahunanku. Ia berdiri di ambang pintu dapur, bercacak pinggang. Sedang saya haluskan. Bu, jawabku pelan. Aku tidak berani menatap matanya. Di rumah ini, menatap mata Ibu Ratna dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Aku sudah belajar itu sejak tahun pertama. Lambat sekali, gerutunya. Jam 7 kita harus berangkat. Kamu tahu sendiri, Ryan dan istrinya tidak suka menunggu. Ia berlalu, meninggalkan aroma parfum yang beradu dengan bau dapur. Aku melirik Arga, suamiku, yang baru masuk untuk mengambil air minum. Ia melihatku kerepotan. Ia melihat peluh di keningku. Tapi ia hanya diam. Tidak ada pelukan pagi. Tidak ada ucapan terima kasih. Ia menyesap airnya, menatap layar ponselnya dengan senyum tipis yang entah untuk siapa. Lalu pergi begitu saja. Kesabaranku selama 5 tahun ini ibarat sebuah bendungan. Setiap hinaan, setiap eksploitasi, setiap pengabaian adalah tetesan air yang terus tertampung. Pagi itu, bendungan itu terasa sangat penuh, hampir meluap. Aku belum tahu malam itu juga ia akan jebol. Mari ku ceritakan dari awal. 5 tahun lalu, aku menikahi Arga karena cinta. Ia tampan, sopan, dan terlihat mapan. Keluarganya menyambutku dengan senyum. Saat itu aku belum tahu bahwa senyum itu punya harga. Bulan-bulan pertama pernikahan berjalan manis. Lalu, satu persatu, topeng mulai jatuh. Bisnis ayah Arga, yang katanya sukses besar, ternyata sudah lama bangkrut. Apartemen tempat kami tinggal, yang katanya warisan keluarga, ternyata hanya cerita. Mereka tinggal di sana karena, dan ini bagian yang nanti akan penting, karena akulah yang membayarnya. Tapi waktu itu aku tidak mengerti seluruhnya. Aku hanya tahu satu hal. Setiap bulan, gajiku habis untuk kebutuhan rumah, belanja, listrik, tagihan. Semua mengalir keluar dari rekeningku. Arga bilang ia sedang merintis bisnis bersama adiknya, Ryan. Ia bilang, ini sementara. Aku percaya.
Ada satu momen yang seharusnya membuatku sadar lebih awal. Tahun kedua pernikahan. Arga datang dengan wajah memelas. Katanya bisnis Ryan butuh tambahan modal mendesak. 50 juta. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Maka, dengan berat hati, aku menjual perhiasan emas pemberian almarhumah ibuku. Gelang, kalung, cincin. Semua yang kupunya sebagai kenangan terakhir darinya. Arga berjanji akan menggantinya begitu bisnis lancar. Bisnis itu tidak pernah lancar. Perhiasan itu tidak pernah kembali. Dan aku, demi menjaga keutuhan rumah tangga, memilih melupakannya. Saat itu, aku tidak tahu suatu hari nanti, akulah yang akan membuat mereka membayar lunas semuanya. Aku selalu percaya, itulah kesalahan terbesarku. Setahun setelah menikah, Ibu Ratna pindah ke apartemen kami. Katanya hanya menemani sementara. Tapi sementara itu tidak pernah berakhir. Lalu Ryan datang. Lalu istri Ryan, satu persatu. Apartemen yang kukira rumahku berubah menjadi rumah mereka. Dan aku berubah menjadi pelayan di dalamnya. Aku berhenti bekerja karena Ibu Ratna bilang, istri yang baik harus mengurus rumah. Aku menurut. Aku tidak tahu bahwa dengan berhenti, aku menyerahkan satu-satunya senjata yang kupunya. Kemandirian. Pernah, di tahun ketiga, aku mencoba mengambil kembali kendali atas keuanganku sendiri. Aku bilang pada Arga bahwa aku ingin kembali bekerja, paruh waktu saja, agar punya penghasilan sendiri. Reaksi keluarganya seperti aku mengusulkan sesuatu yang memalukan. Ibu Ratna langsung naik pitam. Untuk apa? Apa kamu pikir kami tidak bisa menghidupimu? Nanti orang mengira keluarga ini tidak mampu. Padahal, ironisnya, akulah yang menghidupi mereka. Arga, seperti biasa, berpihak pada ibunya. Sudah, Nadira, tidak usah cari masalah. Di rumah saja. Saat itu, aku mundur, tapi diam-diam. Aku mulai menyisihkan sedikit demi sedikit dari uang belanja. Menyimpannya di rekening terpisah yang tidak mereka ketahui. Receh demi receh. Itulah benih pertama dari kebebasanku. Meski saat itu, aku sendiri belum menyadarinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mesin yang rusak, tapi terus dipaksa berputar. Aku bangun jam 4 subuh, memasak untuk 5 orang, membersihkan 3 kamar, mencuci, menyetrika, belanja. Lalu, malam tiba, dan aku terlalu lelah bahkan untuk menangis. Ada hari ulang tahunku yang ketiga setelah menikah. Aku tidak berharap pesta, hanya berharap satu ucapan. Pagi itu aku bangun, menyiapkan sarapan seperti biasa, dan menunggu. Tidak ada yang mengucapkan, bukan Ibu Ratna, bukan Ryan, bahkan bukan Arga. Sore harinya, saat aku menyebut bahwa hari itu ulang tahunku, Ibu Ratna hanya melirik dari balik majalahnya. Oh ya, sudah tua kamu, Nadira. Makanya rajin-rajin urus suami sebelum dia bosan. Lalu, ia kembali membaca. Malam itu, aku meniup lilin imajinasi di dalam hati, sendirian. Dan berdoa agar tahun depan, aku tidak lagi di tempat ini. Aku belum tahu doa itu akan terkabul dengan cara yang sama sekali tak kuduga. Lalu ada acara arisan keluarga besar. Ibu Ratna mengundang adik-adik dan sepupunya ke apartemen. Aku, tentu saja, yang memasak untuk 20 orang saat semua sudah berkumpul. Salah satu tante Arga bertanya padaku, Nadira ini kerja di mana sekarang? Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Ratna menyela dengan tawa kecil. Dia di rumah saja. Untung kami mau menampungnya. Kalau tidak, entah di mana dia sekarang. Seluruh ruangan tertawa. Aku berdiri di pintu dapur dengan nampan di tangan dan tersenyum tipis. Aku menampung mereka, bukan sebaliknya. Tapi malam itu aku biarkan tawa itu lewat. Kelak, tawa itu akan berbalik menjadi keheningan yang sangat panjang. Bahkan urusan kecil pun menjadi senjata. Suatu hari, Vina menumpahkan kuah ke gaun mahalnya, lalu menyalahkanku karena lantai katanya licin setelah kupel. Aku diminta mengganti gaun itu, 3 juta rupiah, dari uang belanja yang sudah menipis. Aku membayarnya tanpa membantah. Aku mencatatnya dalam hati, bersama ratusan catatan lain
yang terus kukumpulkan diam-diam. Aku belum tahu untuk apa catatan-catatan itu, tapi ada sesuatu dalam diriku yang menyuruhku menyimpannya. Suatu sore, Vina memanggilku dari ruang tamu. Ia sedang bersantai sambil menonton drama Korea. "Mbak Nadira, tolong buatkan kopi ya, yang seperti kemarin," katanya tanpa menoleh. Aku membuatkannya. Saat kuletakkan, ia mencicipi sedikit, lalu mengernyit. "Kurang manis, buat lagi yang benar." Aku membuat lagi. Tanganku gemetar, bukan karena lelah, tapi karena marah yang kutahan. Aku ingin berkata sesuatu, tapi aku diam. Selalu diam. Ada satu peristiwa lagi yang masih membekas. Suatu malam, Arga mengundang rekan-rekan kerjanya untuk makan malam di apartemen. Aku memasak selama berjam-jam, menyiapkan meja seperti restoran. Saat para tamu memuji masakannya, Arga tersenyum bangga dan berkata, "Iya, istri saya memang pandai mengurus rumah. Untung saya menikahinya." Seharusnya itu pujian, tapi dari nada bicaranya, aku tahu. Di matanya, aku bukan istri yang ia banggakan. Aku adalah aset yang ia pamerkan. Pelayan pribadi yang kebetulan menyandang status istri. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan aku membereskan piring sampai larut, aku berdiri di depan cermin kamar mandi dan hampir tidak mengenali wajahku sendiri. Aku belum tahu perempuan di cermin itu sedang menunggu saat yang tepat untuk kembali. Ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Malam saat aku jatuh sakit. Demamku tinggi sekali. Sampai pandanganku kabur. Aku berbaring di kamar, berharap ada yang membawakan air atau obat. Yang datang justru Ibu Ratna. "Nadira, kamu masak dulu untuk makan malam. Masa kami harus pesan dari luar? Boros," katanya dari balik pintu. Aku bangkit dengan tubuh menggigil. Aku memasak dengan tangan yang nyaris tak bisa memegang pisau. Malam itu, sambil mengaduk sup di atas kompor, aku menangis tanpa suara. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari ini akan berakhir. Aku tidak tahu kapan. Aku hanya tahu bahwa aku tidak akan begini selamanya. Pernah suatu kali, sahabat lamaku dari kantor dulu, namanya Mira, mengajakku bertemu, hanya untuk minum kopi dan bercerita. Aku sudah berdandan, sudah siap di depan pintu, tapi Ibu Ratna mencegatku. "Mau kemana? Istri yang baik tidak keluyuran. Apa kata orang nanti?" Aku mencoba menjelaskan bahwa hanya sebentar, tapi Arga yang saat itu ada di sana hanya berkata, "Sudah, turuti ibu saja." Aku membatalkan janji itu lewat pesan singkat, dengan tangan yang menahan tangis. Perlahan, satu persatu, mereka memutus hubunganku dengan dunia luar, sampai aku merasa tidak punya siapa-siapa selain mereka. Aku belum sadar, itu memang yang mereka inginkan. Membuatku merasa tak punya tempat lain untuk pergi. Bahkan ponselku pun tidak benar-benar milikku. Ibu Ratna punya kebiasaan memeriksa pesan-pesanku. Katanya, untuk memastikan aku tidak macam-macam. Suatu kali, ia menemukan pesan dari Mira yang menanyakan kabarku. Ia menghapusnya, lalu menasihatiku panjang lebar tentang kesetiaan. Ironisnya, di rumah yang sama, anaknya sendiri sedang menyimpan rahasia jauh lebih besar. Tapi waktu itu, aku belum tahu nama Sally. Aku hanya tahu bahwa di rumah ini, akulah satu-satunya yang selalu diawasi. Yang paling menyakitkan, bukan Ibu Ratna, bukan Ryan, bukan Vina. Yang paling menyakitkan adalah Arga, suamiku, lelaki yang berjanji melindungiku. Tapi setiap kali keluarganya menghinaku, ia memilih menunduk. Diameter, atau lebih buruk, ikut tertawa. Sudah beberapa bulan terakhir, ada yang berubah pada Arga. Ia lebih sering pulang larut. Ponselnya selalu dalam mode senyap, dan ia membawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Suatu malam, ponsel itu bergetar di meja saat ia tertidur. Sebuah nama muncul di layar. Sally. Aku tidak membukanya. Saat itu, aku terlalu lelah, terlalu hampa untuk berpikir buruk. Aku hanya menutupinya dengan selimut dan berbalik tidur. Aku belum tahu nama itu kelak akan menjadi salah satu kunci yang membuka segalanya. Kadang, kebenaran datang perlahan, mengetuk pintu beberapa kali sebelum akhirnya
kita berani membukanya. Lalu ada malam-malam saat aku dibangunkan pukul 2 dini hari. Hanya karena Ryan pulang lapar dan ingin makan hangat. Ibu Ratna mengetuk pintu kamarku tanpa ragu. Nadira, bangun. Adikmu lapar, buatkan sesuatu. Aku bangkit dengan mata setengah terpejam, memasak nasi goreng di tengah malam. Sementara Ryan duduk menunggu sambil bermain ponsel, tanpa sedikit pun rasa sungkan. Setelah ia selesai makan dan meninggalkan piring kotor begitu saja, aku mencucinya. Lalu kembali ke kamar dengan tubuh yang lelah luar biasa. Arga di sampingku, tidur nyenyak seolah tidak ada apa-apa. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar dan berkata pada diriku sendiri, ini tidak bisa terus begini. Aku belum tahu kapan akhirnya tiba, tapi aku tahu akhir itu pasti datang. Pernah sekali aku memberanikan diri bicara padanya. Malam itu kami berdua di kamar. Mas, aku capek. Aku merasa seperti pembantu di rumah ini sendiri, kataku pelan. Arga menghela napas, seolah aku membebani. Nadira, mereka keluargaku. Sabar sedikit. Lagi pula, kamu memang tinggal di sini gratis. Wajar kan kalau bantu-bantu tinggal gratis. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Saat itu, aku belum tahu betapa salahnya ia. Saat itu, aku hanya menelan luka itu dan berbalik membelakanginya. Lebaran tahun lalu adalah puncak dari semua eksploitasi itu. Seluruh keluarga besar Arga datang, hampir 20 orang, dan menginap di apartemen selama 10 hari. Aku bangun sebelum subuh, memasak opor ayam, rendang, dan ketupat untuk pasukan sebanyak itu. Aku mencuci tumpukan piring yang tak ada habisnya. Aku membersihkan kamar tamu yang mereka tinggalkan berantakan setiap pagi. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang berterima kasih. Saat tiba waktu pembagian THR untuk keponakan-keponakan, Ibu Ratna mengeluarkan amplop dari uang yang lagi-lagi kuambil dari tabunganku atas permintaan Arga. Dan saat seorang kerabat memujiku karena masakan yang enak, Ibu Ratna cepat-cepat menyahut. Memang sudah tugasnya, untung ada yang mau dia kerjakan. Malam takbiran, saat semua orang bahagia. Aku duduk sendirian di dapur yang penuh piring kotor, mendengar gema takbir dari masjid, dan bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku akan begini? Aku belum tahu jawabannya, tapi sesuatu di dalam diriku mulai mengeras. Tapi ada satu hal yang tidak mereka tahu tentangku. Dulu, sebelum menikah, ayahku meninggalkan satu warisan, sebuah unit apartemen di kawasan elit Jakarta. Ayah membelinya bertahun-tahun lalu dengan susah payah dan menuliskan namaku di sertifikatnya, Nadira Pramesti. Saat aku menikah, Arga membujukku agar kami tinggal di sana. Aku setuju. Lalu, entah bagaimana di hadapan keluarganya, cerita berubah. Apartemen itu menjadi milik kantor ayah Arga dulu, menjadi warisan keluarga Arga. Aku, demi menjaga keharmonisan, diam saja. Aku biarkan mereka percaya. Aku biarkan mereka tinggal. Dan setiap bulan, akulah yang membayar iuran pengelolaan, listrik, dan air dari sisa-sisa tabunganku. Mereka menyebutku menumpang, padahal akulah pemilik atap di atas kepala mereka. Ironi itu, untuk waktu yang lama, hanya kusimpan sendiri. Kembali ke pagi bulan Januari itu, pukul 7 kurang, semua persiapan selesai. 10 wadah besar berisi daging siap bakar, nasi timbel, sambal, minuman yang sudah kudinginkan semalaman. Semua tertata rapi di bagasi mobil. Aku bergegas ke kamar, mengganti baju dengan tunik sederhana. Aku ingin sekali menghirup udara segar puncak, berharap sedikit oksigen di sana bisa mendinginkan kepalaku. Tapi saat aku menyeret koper kecil ke ruang tamu, langkahku terhenti. Ibu Ratna, Arga, Ryan, dan Vina sudah berdiri di depan pintu, menatapku. Mau kemana kamu, Nadira? Tanya Ibu Ratna dengan nada sinis. Ganti baju. Saya siap berangkat, jawabku. Berusaha tenang. Ibu Ratna tertawa. Sebuah tawa kering yang membuat bulu kuduku berdiri. Berangkat. Mobilnya sudah sempit, Nadira. Makanan yang kamu siapkan memakan banyak tempat.
Belum lagi koper Rian dan perlengkapan Vina. Kamu di sini saja. Jantungku berdegup kencang. Tapi Bu, saya sudah menyiapkan semuanya sejak subuh. Justru karena itu, potongnya cepat. Karena kamu sudah di rumah, lebih baik bersihkan apartemen ini. Lihat. Dapur berantakan setelah kamu pakai. Aku berdiri membeku. 5 tahun aku menyiapkan acara mereka. Dan untuk acara yang kusiapkan sendiri, aku tidak diberi tempat. Tidak di mobil. Tidak dimanapun. Aku menatap Arga, memohon dengan mata. Satu kata saja dari mulutnya bisa mengubah segalanya. Tapi suamiku hanya menunduk, menatap ponselnya. Dan berkata pelan, "Sudahlah, Nadira. Turuti saja, Ibu." Saat itu, sesuatu di dalam dadaku patah, bukan dengan suara keras. Justru sangat tenang, seperti tali yang sudah terlalu lama tegang. Akhirnya, putus tanpa drama. Mereka pergi. Pintu apartemen tertutup. Aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang berantakan, dikelilingi piring kotor dan sisa-sisa acara yang bukan untukku. Tapi, malam itu, mereka tidak tahu satu hal. Hujan baru saja akan turun, dan bukan hanya di langit puncak. Aku tidak menangis. Aku justru merasa sangat jernih. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, kepalaku terasa dingin dan tenang. Aku berjalan ke kamar, membuka laci paling bawah lemari, dan mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah lama kusimpan. Di dalamnya ada sertifikat hak milik apartemen ini, atas nama Nadira Pramesti. Ada juga salinan rekening tabungan dan riwayat pembayaran yang selama ini kulakukan diam-diam. Setiap transfer iuran, setiap tagihan yang kulunasi, 5 tahun bukti hitam di atas putih. Selama ini aku diam karena takut menghancurkan rumah tangga. Tapi pagi ini aku sadar, rumah tangga itu sudah hancur sejak lama. Aku hanya orang terakhir yang menolak melihatnya. Aku duduk di sofa, mengambil ponselku, dan menelpon satu orang yang masih kupercaya. Pak Broto, pengacara senior yang dulu menangani warisan ayahku. Pak Broto, ini Nadira. Maaf mengganggu pagi-pagi. Saya butuh bantuan Bapak. Hari ini juga. Suara di seberang terdengar terkejut. Lalu menenangkan. Tentu. Nadira, ceritakan. Ada apa? Aku menceritakan semuanya. Apartemen yang kubayar, tapi diklaim keluarga suamiku. Hinan 5 tahun. Pengusiran pagi itu. Pak Broto mendengarkan tanpa memotong. Lalu ia berkata dengan tenang, "Semua yang kamu lakukan benar secara hukum. Nadira, sertifikat atas mamamu. Kamu pemilik sah. Mereka tidak punya dasar apapun untuk tinggal tanpa izinmu. Mau kita selesaikan secara baik-baik atau secara hukum. Saya ingin yang manapun yang benar. Pakistan. Tapi saya ingin ini selesai." Setelah menutup telepon, aku berdiri. Ada sesuatu yang harus kulakukan lebih dulu. Sesuatu yang sederhana, tapi mengubah segalanya. Aku menelpon tukang kunci. 2 jam kemudian, seorang pria datang dengan kotak peralatannya. Aku memintanya mengganti seluruh kunci pintu apartemen. Pintu depan, pintu samping, semuanya. Aku berdiri di sana, menyaksikan kunci-kunci lama dilepas satu persatu dan kunci-kunci baru dipasang. Setiap putaran obeng terasa seperti melepaskan 1 tahun beban dari pundakku. Saat tukang kunci selesai, ia menyerahkan 3 set kunci baru padaku. Hanya padaku. Sudah selesai. Bu, semua kunci sudah diganti. Kunci lama tidak akan bisa dipakai lagi. Aku menggenggam kunci-kunci itu, dingin di telapak tanganku. Tapi terasa lebih hangat dari pelukan manapun yang pernah kuterima di rumah ini. Tapi, mengganti kunci hanya permulaan. Ada hal lain yang harus kuurus. Dan untuk yang satu ini, aku butuh keberanian lebih besar. Sore itu, aku mulai menelusuri sesuatu yang sudah lama menggangguku. Beberapa bulan lalu, aku tak sengaja melihat sebuah dokumen di meja kerja Arga. Surat perjanjian pinjaman, 200 juta rupiah. Dari tabungan bersama kami untuk modal usaha Ryan. Tanpa sepengetahuanku, saat itu aku diam, mencatat dalam hati, dan menyimpannya. Aku membuka laptop Arga yang ia tinggalkan. Aku tahu kata sandinya. Ia tak pernah cukup peduli untuk menggantinya. Dan di sana, di dalam folder yang ia kira aman, semuanya terbuka di hadapanku. Rekening koran, riwayat transfer, bukti bahwa selama bertahun-tahun, uangku.
Tabunganku mengalir keluar untuk bisnis Rian yang ternyata tidak pernah benar-benar ada. Untuk gaya hidup mewah Ibu Ratna, untuk perhiasan, untuk parfum, untuk daster sutra yang ironis itu. Dan ada satu folder lagi. Folder yang membuat tanganku terhenti di atas keyboard. Foto-foto, pesan-pesan. Seorang perempuan bernama Sally senyum arga di foto-foto itu. Senyum tipis yang sama yang kulihat tadi pagi di dapur. Senyum yang ternyata bukan untukku. Suamiku berselingkuh dan keluarganya yang menyebutku menumpang. Ternyata hidup dari uangku sambil menertawakanku di belakang. Aku menutup laptop itu pelan. Tanganku tidak gemetar. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa hancur. Aku merasa bebas. Karena sekarang aku tahu pasti, aku tidak kehilangan apapun yang berharga. Mereka yang akan kehilangan. Aku menyalin semua bukti itu. Aku cetak. Aku susun rapi dalam satu map. Lalu aku menelpon Pak Broto sekali lagi dan menceritakan temuan baruku. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Nadira, dengan semua ini, posisimu sangat kuat, tapi ingat, jangan langsung pakai semuanya. Simpan. Biarkan mereka merasa aman dulu. Waktunya akan datang." Aku menghabiskan sisa malam itu menyusun semuanya. Aku membuka kembali setiap berkas, mencocokkan tanggal, mencetak rekening koran bulan demi bulan. 5 tahun pengabdianku. Ternyata terekam jelas dalam angka-angka itu. Setiap rupiah yang keluar dari rekeningku punya jejak. Setiap transfer ke rekening Ryan punya tanggal. Aku menata semuanya dalam map coklat, diberi label. Diurutkan dari yang paling lama ke yang paling baru. Saat fajar mulai menyingsing, map itu sudah penuh. Bukan lagi tumpukan kertas, tapi sebuah senjata. Senjata yang kubangun dengan kesabaran selama bertahun-tahun, tanpa mereka sadari. Aku juga menemukan sesuatu yang lain, sebuah surat keterangan dari pengelola gedung apartemen yang mencantumkan dengan jelas bahwa selama 5 tahun, semua iuran pengelolaan dibayar atas nama Nadira Pramesti, bukan atas nama Arga, bukan atas nama keluarganya. Bukti yang tak terbantahkan bahwa akulah yang menopang atap di atas kepala mereka. Aku menyelipkannya di lembar pertama map itu. Inilah yang pertama akan kutunjukkan. Pak Broto sempat bertanya, apakah aku yakin ingin melangkah sejauh ini? Kamu masih bisa berdamai. Nadira, kalau itu yang kamu mau, katanya. Aku menjawab dengan tenang, saya sudah berdamai. Pakistan, berdamai dengan kenyataan bahwa pernikahan ini sudah selesai sejak lama. Yang saya inginkan sekarang hanya keadilan, sesuai hukum. Tidak lebih, tidak kurang. Aku mengikuti nasihatnya. Aku menahan diri. Aku menunggu. Malam itu, ponselku berdering. Nama Arga muncul di layar. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum menjawab. Nadira, kami sudah selesai di puncak. Sebentar lagi sampai. Buka pintunya. Kunci kami tertinggal di dalam. Aku tersenyum sendiri di kegelapan apartemen. Maaf, Mas, kunci sudah kuganti. Kalian tidak akan bisa masuk. Hening sejenak di seberang. Lalu suara Arga meninggi. Apa maksudmu? Ini rumah keluargaku. Jangan main-main. Nadira, rumah keluargamu. Aku mengulang pelan. Kita bicarakan itu besok. Di tempat yang ramai. Aku ingin keluarga besarmu mendengar semuanya. Aku menutup telepon sebelum ia sempat membentak lagi. Esoknya, kabar tersebar bahwa keluarga Arga akan makan malam besar di sebuah restoran mewah, Grand Astoria, untuk merayakan peresmian bisnis baru Ryan di hadapan calon investor. Mereka tidak tahu aku akan datang. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Keesokan paginya, Pak Broto menelponku. Ia bilang ada sesuatu yang harus segera ku ketahui. Sesuatu yang membuat posisiku semakin kuat dari yang kubayangkan. Nadira, katanya. Aku memeriksa surat perjanjian pinjaman 200 juta itu. Tanda tanganmu di sana, dipalsukan. Ryan dan Arga memasukkan persetujuanmu untuk mencairkan dana bersama. Itu bukan cuma soal uang lagi. Itu pemalsuan dokumen. Aku terdiam. Selama ini aku pikir mereka hanya tamak. Ternyata mereka juga penipu. Tapi anehnya,
Aku tidak marah lagi. Aku justru merasa tenang. Semua kepingan teka-teki akhirnya jatuh ke tempatnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pakistan, tanyaku. Kamu punya pilihan, Nadira. Tapi apapun yang kamu pilih, lakukan dengan kepala dingin. Jangan biarkan amarah mengendalikanmu. Biarkan bukti yang bicara. Aku menuruti nasihat itu. Hari itu aku tidak melakukan apa-apa selain mempersiapkan diri. Aku menyusun setiap dokumen sesuai urutan. Sertifikat apartemen di atas, rekening koran di bawahnya. Surat perjanjian palsu dengan tanda tangan yang dipalsukan di paling akhir. Semuanya rapi, semuanya siap. Malam harinya, ponselku kembali dipenuhi pesan. Ibu Ratna kali ini. Nadanya tidak lagi memerintah, justru memohon. Nadira, kamu di mana? Kami menginap di hotel karena tidak bisa masuk apartemen. Ini sudah keterlaluan. Buka pintunya. Ini rumah kita. Aku tidak membalas. Biarkan mereka merasakan sedikit saja dari ketidakberdayaan yang kurasakan selama 5 tahun. Lalu Ryan menelpon. Suaranya panik. Mbak Nadira, tolonglah. Besok ada makan malam penting dengan investor. Aku tidak boleh terlihat bermasalah. Tolong jangan bikin malu keluarga. Aku hampir tertawa. Selama bertahun-tahun mereka mempermalukanku tanpa pernah peduli. Dan sekarang yang mereka takutkan hanyalah rasa malu mereka sendiri. Tenang, Ryan, kataku akhirnya. Aku akan datang ke makan malam itu. Aku ingin sekali bertemu investor kalian. Aku bisa mendengar kelegaan palsu di suaranya. Ia kira aku akan membantu. Ia tidak tahu aku datang membawa kebenaran. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, aku menunggu hari esok dengan harapan, bukan dengan kengerian. Aku menghabiskan malam itu memikirkan banyak hal. Tentang gadis bernama Nadira 5 tahun lalu, yang menikah dengan penuh harapan, yang percaya bahwa cinta cukup untuk menanggung segalanya. Aku ingin mengatakan padanya bahwa ia tidak salah karena mencintai. Ia hanya salah karena lupa mencintai dirinya sendiri. Besok, aku akan memperbaiki kesalahan itu, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran. Aku menyiapkan satu setelan sederhana namun rapi, sebuah blazer yang sudah lama tersimpan di lemari, sisa dari kehidupanku sebelum pernikahan. Saat aku mencobanya di depan cermin, aku melihat sekilas perempuan yang dulu pernah kukenal, perempuan yang punya harga diri. Besok, ia akan kembali. Pukul 7 malam, aku tiba di Grand Astoria. Dari kejauhan, di meja bundar paling tengah, aku melihat mereka. Arga tampil klimis dengan setelan jasnya. Ibu Ratna mengenakan perhiasan mencolok, yang aku tahu persis harganya, karena akulah yang tanpa sadar membiayainya. Ryan tertawa keras, memamerkan brosur bisnis kepada 2 pria berpakaian formal. Mereka belum melihatku. Aku duduk di bar yang agak tersembunyi, memesan segelas air mineral, dan menunggu saat yang tepat. Jadi, kapan kita bisa mulai renovasi rukonya, Pak Ryan? Tanya salah satu investor. Secepatnya, jawab Ryan sombong. Kakak saya, Arga, sudah mengatur semuanya. Dana kami tak terbatas. Keluarga kami memang selalu menjaga reputasi. Timpal Ibu Ratna dengan dagu terangkat. Kami tidak main-main dengan investasi. Aku melihat pelayan mengantarkan sebotol anggur mahal ke meja itu. Harganya setara 3 bulan gajiku dulu. Mereka memesan hidangan paling mahal di menu. Lobster, hidangan penutup berlapis emas. Total tagihan di meja itu pasti sudah mencapai puluhan juta rupiah. Aku menunggu, sabar. Seperti yang diajarkan Pak Broto. Begitu hidangan utama selesai, dan tawa mereka semakin keras, pelayan datang membawa nampan tagihan. Inilah saatnya. Aku melihat Arga merogoh sakunya, lalu berpura-pura panik. Aduh, dompetku tertinggal di laci kantor. Pakai kartu ibu dulu saja. Ibu Ratna dengan gaya anggun mengeluarkan kartu kredit tambahan. Kartu yang ia tak tahu. Sudah kunonaktifkan tadi malam. Ia menyerahkannya ke pelayan dengan dagu terangkat. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Pelayan itu kembali dengan wajah ragu. Mohon maaf, Bu, kartu ini
ditolak. Ada masalah dengan rekeningnya. Senyum di wajah Ibu Ratna membeku. Tidak mungkin. Coba lagi. Pelayan mencoba lagi. Ditolak lagi. Wajah Ibu Ratna mulai pucat. Para investor saling pandang. Arga buru-buru mengeluarkan kartunya sendiri. Ditolak juga. Ryan mencoba. Ditolak. Satu persatu. Kartu keluarga itu mati di hadapan dua calon investor yang mulai mengernyit curiga. Saat itulah aku berdiri dari bar. Aku berjalan perlahan menuju meja mereka. Dengan blazer yang memberi wibawa yang selama ini kupendam di balik celemek dapur. Selamat malam, kataku tenang. 4 wajah menoleh. Dan 4 wajah itu membeku. Nadira. Arga tergagap. Kamu sedang apa di sini? Aku datang untuk membantu, kataku. Lalu menoleh pada para investor sambil tersenyum sopan. Maaf mengganggu makan malam yang indah ini, Pakistan. Tapi saya rasa bapak-bapak berhak tahu beberapa hal sebelum menanamkan uang. Nadira. Jangan macam-macam, desis Ibu Ratna. Mencoba mengambil kendali. Kamu itu hanya menantu miskin yang menumpang di rumah kami. Berani-beraninya bicara soal uang. Semua yang kamu punya, itu karena Arga. Aku tertawa. Sebuah tawa yang bahkan asing di telingaku sendiri. Tawa yang penuh pelepasan. Menumpang, Bu. Menantu miskin. Aku membuka tas, mengeluarkan map coklat, dan meletakkan 1 lembar dokumen di atas meja, tepat di depan wajah Ibu Ratna. Baca namanya. Baca baik-baik. Siapa pemilik apartemen yang selama ini kalian sebut milik keluarga Arga? Ibu Ratna memakai kacamatanya dengan tangan gemetar. Saat matanya membaca nama Nadira Pramesti yang tertera jelas di sertifikat itu. Wajahnya berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Arga merebut dokumen itu. Matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Kamu bilang ini apartemen sewaan kantor ayahmu dulu. Aku berbohong, kataku. Suaraku kini setajam pisau. Sama seperti kamu berbohong tentang Sally. Arga mematung. Topeng suami teladan itu retak berkeping-keping di lantai marmer. Lantai milikku. Aku mengeluarkan lembar berikutnya. Dan ini rekening koran selama 5 tahun. Setiap rupiah yang kalian habiskan berasal dari tabunganku. Perhiasan ibu, daster sutra, anggur mahal di meja ini. Semua dibeli dengan uang menantu miskin yang menumpang ini. Para investor mulai bangkit dari kursi. Parayan, ini bagaimana maksudnya? Salah satu dari mereka, pria berkacamata yang sedari tadi paling antusias, menatap Ryan dengan tajam. Jadi dana tak terbatas yang Anda banggakan tadi sebenarnya milik wanita ini. Wanita yang Anda sebut menumpang. Ryan tergagap. Mencoba mencari kata, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya selain bunyi tak jelas. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini basah oleh keringat. Aku belum selesai. Aku meletakkan lembar berikutnya. Dan ini, surat perjanjian pinjaman 200 juta rupiah atas nama saya. Dengan tanda tangan yang dipalsukan oleh Arga dan Rian. Pengacara saya menyebutnya pemalsuan dokumen. Pidana. Kata pidana itu menggantung di udara seperti vonis. Pria berkacamata itu langsung menutup map proposal yang ada di depannya. Saya rasa kami tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini, katanya dingin kepada rekannya. Kita pergi. Suasana di meja itu runtuh. Para investor langsung pamit dengan wajah masam. Meninggalkan brosur bisnis Ryan tergeletak di antara piring-piring kotor. Ibu Ratna terduduk, kehilangan semua keanggunannya. Ryan menunduk, pucat pasi. Arga mencoba meraih tanganku. Nadira, dengar dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku menepis tangannya dengan tenang. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Mas, kalian punya waktu 3 hari untuk mengosongkan apartemen. Bawa ibumu, bawa adikmu, dan bawa semua barang yang kalian beli dengan uangku. Apartemen itu sudah dikunci. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Nadira, tolong. Suara Ibu Ratna kini bergetar. Untuk pertama kalinya, ia memohon. Kami akan kemana? Aku menatapnya. Tidak ada kebencian di dadaku, hanya ketenangan. Itu, kataku pelan. Bukan lagi masalah saya, Bu. Aku berbalik.
meletakkan selembar uang di meja bar untuk air mineralku, dan berjalan keluar restoran. Di belakangku, aku mendengar keributan mulai pecah. Para keluarga yang selama ini begitu kompak menghinaku, kini saling menyalahkan. Tapi aku tidak menoleh. Aku sudah selesai. Malam itu, Jakarta turun hujan. Hujan yang sama seperti pagi saat mereka membuangku. Tapi kali ini, aku tidak basah dan menggigil di pinggir jalan. Aku berjalan di bawah payung, di trotoar yang basah, dengan langkah yang ringan. 3 hari kemudian, mereka benar-benar pergi. Pak Broto mengurus seluruh prosesnya secara hukum, rapi dan tanpa celah. Arga sempat mengirim banyak pesan, permintaan maaf, lalu ancaman, lalu permohonan, lalu diam. Aku tidak membalas satupun. Untuk pertama kalinya, diamku bukan karena takut, tapi karena aku memang tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Hari mereka mengosongkan apartemen. Aku tidak hadir. Aku tidak ingin melihatnya. Pak Broto yang mengawasi. Ditemani 2 orang petugas. Belakangan, ia bercerita. Ibu Ratna sempat menangis di depan pintu, memohon agar diberi waktu lebih. Ryan mencoba berdebat soal barang-barang, mengklaim beberapa perabot adalah miliknya. Sampai Pak Broto menunjukkan kwitansi pembelian yang semuanya atas namaku. Arga hanya berdiri diam di sudut, menatap apartemen yang selama 5 tahun ia akui sebagai milik keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa ia tidak pernah benar-benar memilikinya. Tidak apartemen itu, dan tidak juga aku. Soal perjanjian palsu 200 juta itu, atas saran Pak Broto, aku tidak melanjutkannya ke pengadilan pidana. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena aku tidak mau lagi membuang waktu untuk mereka. Aku hanya meminta uang itu dikembalikan, dan dengan bukti di tanganku. Mereka tidak punya pilihan. Cicilan demi cicilan. Mereka membayarnya kembali. Itu sudah cukup bagiku. Apartemen itu akhirnya kosong. Saat aku berdiri sendirian di ruang tamu yang dulu penuh penghinaan, aku merasakan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan kesepian, tapi keheningan kedamaian. Aku tidak ingin tinggal di sana. Terlalu banyak kenangan pahit melekat di setiap dindingnya. Maka aku menjualnya dengan uang hasil penjualan, ditambah tabungan yang perlahan kukumpulkan kembali. Aku memutuskan untuk memulai sesuatu yang selama ini hanya berani kuimpikan. Aku membuka sebuah kafe kecil, kafe yang juga menjadi perpustakaan mini, tempat orang bisa datang, membaca, minum, kopi, dan merasa tenang. Tempat yang menjadi kebalikan dari rumah lama itu, hangat, bukan dingin. Menerima, bukan menghakimi. Bulan-bulan pertama tidak mudah. Aku belajar segalanya dari nol. Mengatur stok, meracik menu, melayani pelanggan dengan senyum yang tulus. Ada hari-hari saat pengunjung bisa dihitung dengan jari. Dan aku duduk sendirian, menatap pintu yang tak kunjung berdenting. Tapi aku tidak menyerah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bekerja keras bukan karena dipaksa, melainkan karena aku mencintainya. Dan perlahan, kafe itu mulai dikenal. Orang-orang datang bukan hanya untuk kopi, tapi untuk suasana yang tenang, untuk rak buku yang kususun dengan hati, untuk merasa diterima apa adanya. Aku bahkan mempekerjakan 2 orang karyawan, seorang mahasiswi yang butuh biaya kuliah, dan seorang ibu tunggal yang seperti aku dulu, sedang mencoba berdiri kembali setelah ditinggalkan. Aku memperlakukan mereka seperti yang seharusnya aku terima dulu. Dengan hormat, dengan penghargaan. Karena aku tahu betul rasanya menjadi seseorang yang kerja kerasnya tak pernah dilihat. Aku memasak lagi di kafe itu. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak memasak untuk meredam amarah orang lain. Aku memasak untuk orang-orang yang menghargainya. Dan setiap kali seseorang memuji kueku atau menutup mata menikmati kopiku, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Aku merasa berharga. Suatu pagi, Pak Broto mampir. Ia memesan kopi hitam dan tersenyum melihat tempat itu. Kamu sudah jauh berbeda dari perempuan yang meneleponku panik di pagi bulan Januari itu, katanya. Terima kasih, Pak Broto. Kataku tulus. Saya hanya ingin semuanya selesai sesuai hukum. Dan akhirnya selesai juga. Setelah ia pamit,
Aku duduk di pojok favoritku, dekat jendela besar yang menghadap jalanan. Aku mengambil sebuah buku catatan kecil, membuka halaman pertamanya yang masih kosong, dan menuliskan satu kalimat. Hari ini aku tidak lagi memasak untuk meredam amarah orang lain. Aku memasak untuk merayakan diriku sendiri. Lonceng pintu kafe berdenting. Seorang ibu muda masuk bersama anaknya. Lalu sekelompok mahasiswa mencari tempat tenang untuk berdiskusi. Kafe ini mulai bernapas. Aku melihat mereka menyentuh buku-buku di rak, mencium aroma kopi, dan tersenyum satu sama lain. Aku merasa berguna, bukan sebagai pelayan yang dieksploitasi, tapi sebagai penyedia ruang bagi kebahagiaan orang lain. Sore harinya, saat langit Jakarta berubah menjadi ungu keemasan, aku berdiri di depan cermin kecil di sudut kafe. Aku melihat perempuan yang berbeda dari Nadira di bulan Januari lalu. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata karena begadang menyiapkan acara keluarga. Tidak ada lagi bahu yang merosot karena beban hinaan. Yang ada hanyalah perempuan mandiri dengan sinar mata yang tegak dan penuh harapan. Aku menyesap secangkir kopi hitam tanpa gula, menatap senja. Pahitnya kopi itu terasa nikmat, seperti perjalanan 5 tahun ini, yang akhirnya berujung pada manisnya kebebasan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah meremehkan diam seorang perempuan. Diam bukan berarti lemah. Kadang diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan sebelum bangkit. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak ia melayani. Karena orang yang paling kalian remehkan bisa jadi adalah orang yang menopang seluruh hidup kalian. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti Nadira dulu. Bekerja tanpa henti, dihina tanpa alasan, dianggap menumpang di rumah yang justru mereka topang sendiri. Jika kalian salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang yang tidak pernah menghargaimu. Ada juga banyak suami seperti Arga di luar sana. Suami yang memilih diam saat istrinya disakiti, yang mengira kesabaran istrinya tak terbatas. Mereka lupa, setiap kesabaran punya batas, dan setiap pengkhianatan punya harga yang harus dibayar. Ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratna yang takut kehilangan kendali atas anaknya, lalu melampiaskannya pada menantu yang tak bersalah. Mereka tidak sadar dengan menghancurkan menantunya. Merekalah yang akhirnya kehilangan segalanya. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka menuai apa yang mereka tanam. Keluarga yang dulu begitu sombong itu kini tercerai-berai. Hidup berpindah dari satu tempat sewaan ke tempat lain. Kabar terakhir yang kudengar, Ibu Ratna kini tinggal di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Ryan kehilangan semua calon investornya setelah malam itu. Dan namanya tercoreng di kalangan bisnis. Dan Arga, lelaki yang dulu kupanggil suami, akhirnya hidup sendiri. Ditinggalkan oleh Sally begitu tahu sumber uangnya telah mengering. Mereka yang dulu mengusirku di tengah hujan, kini sedang berteduh di bawah atap yang jauh lebih kecil dari yang pernah mereka miliki. Sementara Nadira, perempuan yang mereka buang di tengah hujan, kini berdiri tegak di rumahnya sendiri. Masa lalu bersama Arga kini hanyalah epilog membosankan dari sebuah buku yang sudah kututup. Sekarang, aku memegang pena baru, menghadap lembaran putih yang bersih, siap menuliskan kisah tentang petualangan, kesuksesan, dan mungkin suatu saat nanti, tentang cinta yang benar-benar menghargai nilai seorang perempuan. Namaku Nadira, dan di sini, di antara aroma buku dan kopi, aku akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya, hatiku yang telah pulih dan merdeka. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, tetap diam dan menerima, atau bangkit dan memilih diri sendiri. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi Nadira? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.